Ya, jadi bagaimana kita memutus mata rantai mereka untuk berkuasa, kita harus putus loh. Ya, yang bisa putus dari mana? Ya dari bawah. Jangan pilih mereka, karena sekarang kan demokrasi toh. Kita bisa menentukan pilihan gitu loh. Jadi putus mata rantai mereka, siapapun para pemimpin, calon para pemimpin daerah itu yang masih bergandengan erat dengan, masih berhubungan erat dengan Mbak Alawi, ataupun mereka yang tidak berhubungan erat, tidak mengenal, tapi di setiap acara mereka sering undang Mbak Alawi. Jangan sampai dikasih ruang. Apalagi mereka-mereka yang kemarin sudah menjabat, ini mau periode kedua. Yang kemarin-kemarin menjabat dan sering undang Mbak Alawi, jangan langsung putus saja di situ. Nggak usah dikasih ruang lagi, nggak usah dipilih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah hamma ba'dah. Sahabat Airnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat AR, terima kasih banyak yang sudah hadir mengunjungi channel saya. Semoga kita semua bisa sedikit demi sedikit ikut menyadarkan para muhibbin, para muhibnya Mbak Alawi yang saat ini masih memang belum sadar. Kita jangan segan-segan, jangan bosan-bosan untuk terus mengingatkan, karena itu juga saudara kita, mereka pribumi yang saat ini masih terbelenggu dalam perbudakan. Sahabat Airnews yang dirahmati Allah, kiranya seperti yang saya sampaikan kemarin ya, di video saya yang kemarin, bahwa para Pak Alawi ini memang terstruktur. Mereka punya peran masing-masing, mereka ada posisinya masing-masing. Mereka ada yang bagian mengkaburkan sejarah, ada kemudian yang menyerang NU, ada yang bernaung di dalam tubuh NU, banyak tuh, masih ada yang bernaung di dalam tubuh NU itu masih ada, Habib yang di situ. Maksud saya tuh berada dalam struktural, jadi secara resmi dalam struktural NU itu ada di situ. Dan ada juga yang di Banomnya, juga ada yang di Banomnya, kayak Lajisnu, itu ketua umum Lajisnu apa kalau nggak salah ya, itu juga masih orang Pak Alawi. Kemudian ada lagi yang termasuk menjadi ketua PC itu ya, pengurus cabangnya, itu juga masih banyak orang Pak Alawi. Oleh karena itu NU seakan enggan untuk mengambil keputusan, atau jangankan mengambil keputusan, mengambil sikap aja kayaknya segan gitu kan. Saya juga nggak tahu apa yang bikin masalah itu. Para ulama-ulama sepuh yang di NU seolah-olah tutup telinga, tutup mata dengan fenomena yang ada tentang polemik nasab saat ini. Mereka terkesan kayak apa ya, nggak mau tahu gitu, terkesan masa bodoh. Sementara kiai-kiai muda terus aktif mencari kebenarannya, yang dulu banyak menjadi muhibbin, justru mereka sekarang berbalik arah, karena mereka mau belajar gitu loh, mau mencari kebenarannya, belajar. Karena jujur ya, memang di pondok pesantren nggak pernah diajarkan soal masalah nasab, pernasaban tuh nggak ada gitu loh. Yang spesifik membahas tentang nasab itu emang nggak ada pelajaran soal nasab tuh nggak ada. Paling mentok ya sampai di Faroid yang membahas tentang waris itu aja. Untuk nasab tuh nggak sampai ke situ, karena keyakinan kita sebagai orang Jawa, nasab paling-paling ya cuma sampai di kakek terus buyut, itu aja untuk memastikan kewalian dari saat akad nikah, itu aja. Selebihnya emang kita nggak pernah peduli soal nasab. Akan tetapi ini kan lain sekarang ini. Polemik nasab sedang bergulir ya, polemik nasab. Karena apa? Mereka menggunakan isu nasab ini, atau menggunakan nasab sebagai alat untuk tipu-tipu gitu loh. Untuk tipu-tipu kita sebagai pribumi, sebagai Nusantara gitu. Dan yang paling saya nggak habis pikir tuh, kenapa kiai-kiai sepuh itu begitu mengetahui. Nah, mungkin kan kiai sepuh itu
terus nggak tahu sama sekali soal polemik nasab, nggak mungkin. Cuma kenapa Kiai Sepuh seakan-akan kok enggan, seakan-akan diam, nggak mau. Ini tak panggil dulu lah. Ini kayaknya ini harus segera diselesaikan. Kenapa harus berlarut-larut gitu, dibiarkan berlarut-larut? Aturan kan, tak panggilnya lah si A, si B, si C. Nih bagaimana kalau diadakan diskusi soal nasab ini biar segera terselesaikan gitu. Apa gunanya ada organisasi besar Islam akan tapi tumpul, seakan-akan nggak guna, seakan-akan di saat ada polemik nasab seakan-akan nggak berperan sama sekali gitu. Dan semua itu juga mungkin bisa jadi karena circle-circle-nya mereka, orang-orang yang ada di lingkungan mereka emang begitu. Makanya yang tergerak adalah kiai-kiai muda. Mereka terlalu menikmati atau bagaimana saya juga nggak tahu lah. Yang jelas semua itu tergantung circle ya. Ketika kita berada pada circle-nya orang-orang yang membela Pak Alawi, ya maka kita akan terbodohkan dengan itu. Karena kita nggak mau mencari kebenarannya gitu loh. Kita hanya memakan apa yang dikatakan. Sementara yang ada pada barisan kiai-kiai muda NU itu justru lebih kepada mencari kebenaran, mencari sumber, mencari referensinya, dicari semuanya tentang kebenarannya. Jadi kita sendiri ini kayak NU sudah diopo-opo gitu. Ya karena kan NU itu sudah diopo-opo. Bahkan ketika ada dari dulu ya, ini sudah lama. Dulu waktu Rizik Sihab gurunya NU itu juga terkesan dari NU itu diam aja, nggak ada tindakan gitu. Ayo coba minta mohon maaf atau gimana, video klarifikasi, nggak ada. Dari NU dulu nggak ada gitu. Terus kemudian lagi soal ini, siapa ini termasuk ada marga Ashihab juga itu, ya Ashihab juga itu mengata-ngatain bahwa ya Allah, bahwa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu kata beliau, katanya si Ashihab nol besar loh katanya. Bukan bajingan itu sebenarnya. Saya mengungkapkan kata bajingan itu pantas melekatkan ini untuk si Ashihab itu ya. Itu Ashihab yang lain sama aja. Sama semuanya. Ayo makanya kita pribumi harus melek. Nanti kalau nggak percaya saya tunjukkan besok videonya ya. Kalau nggak nanti ya besok saya tunjukkan videonya. Kalau kalian nggak percaya, ini nggak, saya sengaja nggak pakai video. Nanti kalau nggak pakai video kayak gini, saya dibilangnya itu fitnah, nggak ada buktinya. Giliran saya mengunggah video, katanya video kok diunggah-unggah tanpa ada izin dari yang divideokan. Karena susah menghadapi kalian tuh, susah menghadapi para muhibin yang masih cinta buta, yang cinta kalian tuh buta banget, nggak berdasar tuh cinta kalian kepada habaib itu ya. Ya kemarin tuh ada yang komen kayak gitu, ini nge-share kayak gini. Maksud saya nge-share itu biar ada buktinya, saya nggak cuma omong kosong gitu loh. Bukan saya niat membuka aib mereka, bukan. Orang itu juga diunggah di sosial media juga udah banyak kok, dari baik yang pro maupun yang kontra itu loh. Jadi saya semata-mata mengunggah videonya itu hanya sebagai bukti bahwa saya bukan omong kosong. Saya ingin menyadarkan kepada para pribumi yang selama ini masih tertipu oleh Pak Alawi. Terserah kalian para muhibin itu monggo, tapi masih banyak, saya yakin masih banyak sekali warga NU ini yang tidak tahu soal polemik nasab ini. Masih banyak banget mereka yang tidak tahu. Seakan-akan tahu mereka adalah muhibin itu ya dzurriyyah Rasulullah sebagaimana yang kita yakini selama ini. Sedangkan mereka nggak pernah tahu bahwa sudah ada polemik nasab ini, sudah rungkat tuh nggak pernah tahu. Makanya saya buat video biar apa? Biar semuanya tahu bahwa nasab mereka itu belum ada bukti yang otentik menyambung kepada Rasulullah nasabnya, biar tahu semuanya gitu loh. Dan satu lagi, biar kita beritahukan kepada anak bangsa ya, pribumi Nusantara, kalian yang punya channel, kalian punya, ayo ikutlah menyuarakan, ikutlah nge-share gitu loh. Ketika kalian nggak bisa ngomong, kalian ikutlah nge-share biar banyak orang yang nonton. Makin lama makin banyak yang nonton, makin banyak yang tahu gitu loh. Share di media sosial kalian biar banyak yang mengetahui bahwa nasabnya para Pak Alawi ini tidak tersambung kepada
Rasulullah itu. Dan saya rasa ini penting banget ya, mengingat banyaknya pilkada-pilkada yang masih memakai jasa-jasa para habib teman di Jawa Barat, juga di Jawa Timur, itu masih terkesan semacam itu. Ya, jadi bagaimana kita memutus mata rantai mereka untuk berkuasa, kita harus putus loh. Ya, yang bisa putus dari mana? Ya dari bawah. Jangan pilih mereka, karena sekarang kan demokrasi toh. Kita bisa menentukan pilihan gitu loh. Jadi putus mata rantai mereka, siapapun para pemimpin, calon para pemimpin daerah itu yang masih bergandengan erat dengan, masih berhubungan erat dengan Pak Alawi, ataupun mereka yang tidak berhubungan erat, tidak mengenal, tapi di setiap acara mereka sering undang Pak Alawi. Jangan sampai dikasih ruang. Apalagi mereka-mereka yang kemarin sudah menjabat, ini mau periode kedua. Yang kemarin-kemarin menjabat dan sering undang Pak Alawi, jangan langsung putus saja di situ. Nggak usah dikasih ruang lagi, nggak usah dipilih lagi. Supaya apa? Mata rantai kekuasaan mereka biar terputus itu. Semoga video ini tersampaikan dan dapat diterima dengan akal sehat kita, bermanfaat bagi diri saya dan umumnya bagi para pemirsa AR News. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.